Saya sebenarnya mau dengar Pak Sekda, tapi supaya Pak Sekda mau cari endingnya di mana ini. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak tahu memulai dari mana. Mulai dari putusan provisi atau bicara soal restoratif justice, mediasi atau konstitusi. Tapi ini akan bercampur. Nanti kita akan lihat. Yang pertama bahwa ada putusan pengadilan yang sifatnya tadi baru setelah itu. Nanti kan ada akhirnya. Kita belum tahu juga akhirnya seperti apa hasilnya. Orang akan berandai-andai sampai Mahkamah Agung. Dan itu andai-andainya itu sudah banyak konteksnya. Putusan di tingkat kasasi akan seperti apa modelnya. Dengan kekuatan para pihak ya, kira-kira begitu ya. Kekuatan para pihak. Tapi harus kita apresiasi bahwa masyarakat mengambil jalan hukum untuk memperjelas soal ini. Daripada people power terjadi korban yang begitu banyak. Itu pertama yang saya sangat apresiasi. Di mana masyarakat melakukan gugatan hukum ini dalam rangka meredam jika terjadi satu eskalasi yang banyak korban kira-kira. Itu yang kita apresiasi karena dia mengambil jalan hukum. Bahwa kemudian ini masih sifatnya putusan ini kita akan tunggu di ending itu, biarlah para pihak ini yang akan berupaya maksimal mungkin untuk meyakinkan hakim bahkan tingkat Mahkamah Agung untuk bagaimana memberikan satu putusan yang kita harapkan putusan itu betul-betul arif. Saya mohon maaf, ini ada Pak Hakim, ini teman saya Pak Kadapi. Biasanya memang pengadilan itu dia memang memutuskan suatu perkara, tapi belum tentu menyelesaikan perkara. Itu harus kita tangkap itu. Sehingga itu masyarakat sering mencela peradilan ketika ada putusan dianggap memihak. Nah, sering kita beri edukasi pada masyarakat bahwa pengadilan memang diperlukan untuk membuat putusan itu agar diharapkan satu konflik itu berakhir. Meskipun pada faktanya itu konflik itu tidak berakhir. Mungkin putus di dalam satu amar putusan, tapi dia tidak putus di dalam antar rasa para pihak. Saya ingin mereview ini persoalan ini. Kalau kemudian dihubung-hubungkan dengan batu hitam tadi saya coba dengar penjelasan Pak Nuke. Ini perkara ini, kalau itu ada hubungannya, meskipun saya tidak ingin berspekulasi ke sana. Karena ini kan hanya antara para pihak rakyat menggugat PT GM. Bahwa kemudian ada backup ya, kira-kira itu yang dimaksud tadi, ada backup kepada rakyat untuk menggugat GM. Kan ini ceritanya begitu. Satu waktu kan dibuatkan satu kegiatan di Grand Key. Pak saya sudah hadir waktu itu kan nggak salah. Di Grand Key itu difasilitasi oleh Polda. Bagaimana mempertemukan masyarakat ini yang dilaporkan oleh GM melakukan satu perbuatan melawan hukum di wilayah konsesinya dia itu dan sampai kepada pengadilan ya pidana. Itu di RG dicoba dipertemukan. Itu sudah juga beberapa upaya di mana teman-teman GM ini bisa memberikan satu dia turunkan tensinya. Dalam tanda kutip arogansi korporasinya itu dia turunkan untuk bagaimana bicara dengan baik-baik dengan masyarakat yang ada di situ. Kita atur baik ini. Nah, rumusan itu yang sampai hari ini belum terjadi. Saya pikir akan ada tindak lanjutnya Pak Sekda. Waktu itu saya hadir sebagai hadir pada saat itu. Karena saya melihat sudah ada rumusan untuk mempertemukan satu gesekan antara masyarakat yang tadi belum ada izin WPR-nya itu dengan GM yang sudah ada izin. Karena tidak ada semacam rumusan untuk menetapkan bagaimana memberi satu penghargaan kepada masyarakat di situ agar tidak saling mengganggu tapi saling menguntungkan misalnya. Begitu kan? Maka harus dibuat rumusan. Nah, waktu itu melahirkan ada saran dari pendapat dari forum itu mengatakan coba bikin satu koperasi. Nah, ini juga belum tahu di mana ujungnya. Tapi saya menyarankan waktu itu
coba buatkan rumusan yang itu bisa diterima oleh GM, bisa diterima oleh masyarakat dan pemerintah, baik daerah maupun pusat, itu bisa melegalkan satu rumusan. Taruhlah itu semacam rekonsiliasi atau semacam apa. Kalau kita lari kepada perundang-undangan, tentu akan ada arogansi masing-masing. Saya punya izin, saya punya nenek moyang hadir di sini sejak saya lahir di sini. Kalau begitu kan ujungnya, maka ada satu fenomena, saya lihat ini fenomena hukum ini. Ketika kearifan tidak bisa menyelesaikan satu perkara para pihak, entah itu siapa saja, yang sebetulnya itu adalah pure cara kita bernegara di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, musyawarah. Ketika itu tidak bisa menyelesaikan persoalan, memang ujung-ujungnya mesti peradilan yang harus kita jadikan sebagai punishment terakhir, menentukan apa siapa yang berhak di dalam satu objek itu. Nah, ini itu satu perspektif yang saya berikan. Jadi yang kedua adalah ini soal lingkungan juga. Betul bahwa GM itu sudah pernah dipersoalkan dulu. Saya juga ikut di dalam proses itu. Kita diskusikan kehadirannya seperti apa, bisa enggak dia akan memberikan manfaat kepada masyarakat di situ. Tidak hanya pada Bolango, Kota Gorontalo juga bisa kena dampaknya kalau dia melakukan eksplorasi. Tadi baru sifatnya belum produksi ya kan, masih eksplorasi. Kalau dia produksi, dampaknya seperti apa? Itu sudah di riset oleh teman-teman di kampus itu. Tapi kan risetnya terbelah dua. Bahkan itu kita bahas di pembahasan RT RW. Kan begitu. Nah, Bapak sekalian, para pendengar ini mesti teman-teman yang bisa lihat. Ini harus hati-hati. Kalau saya mengatakan pemerintah mesti serius menangani ini. Kalau tidak, ya siapa yang berdosa kalau itu tidak ditangani dengan baik-baik? Karena di dalam melihat satu proyek pertambangan, selalu saya bilang sama mahasiswa, kita ini negara hukum. Seluruh pergerakan baik itu pemerintah maupun masyarakat harus ada standar hukum yang digunakan. Tetapi kita juga negara kesejahteraan. Itu kan begitu konfliknya. Mau menegakkan hukum, masyarakat tidak sejahtera, atau masyarakat sejahtera, hukum dilanggar. Kan itu tinggal di situ pilihannya. Maka pemerintah membuat satu instrumen. Kalau dalam di lingkungan hidup, dia bikin instrumen AMDAL. AMDAL itu adalah mempertemukan antara negara hukum dan negara kesejahteraan. Artinya tidak ada larangan orang melakukan satu eksplorasi atau satu produksi di satu tempat yang punya nilai ekonomi, terutama pertambangan. Tapi dia harus ada norma yang dipasang di situ agar dia tidak kebablasan. Nah, ini yang tidak diciptakan, tidak tahu siapa yang akan turun dengan ini. Apakah kemudian pengadilan yang sekarang ini sedang diperhadapkan dengan soal ini hanya akan melihat ansih dokumen-dokumen pembuktian daripada para pihak, atau coba melihat konteks di balik itu? Seperti tadi saya coba tangkap apa yang disebut oleh Pak Jubir tadi, ada nilai-nilai yang sedang dipelajari, sedang diperhatikan oleh pengadilan. Dan itu tidak bisa, hakim tidak boleh buta untuk melihat ada manfaat di balik peristiwa itu. Itu mesti sampai ke situ jangkauan hakim melihatnya. Nah, ini yang kita belum baca. Lagi-lagi saya katakan, Pak Hadi, saya hanya mengapresiasi bahwa diambil jalan hukum untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini. Meskipun ada orang yang berspekulasi bahwa begitu perkara ini sampai di tingkat Mahkamah Agung dan Kasasi, itu sudah ada yang berspekulasi siapa nanti yang akan pemenangnya. Tapi saya berharap bahwa keputusan Mahkamah Agung betul-betul agung dan bisa memberi satu kearifan terhadap masyarakat. Tidak hanya pada Bolango, Gorontalo, Pak. Ini TNBW ini, ya, Pak, Taman Nasional Bogani ini dia punya manfaat, ini dinikmati oleh seluruh masyarakat
Gorontalo Pak, bukan hanya Gorontalo aja, tapi hampir di sekitarnya. Nah kalau ini tidak ditangani dengan baik-baik, ada satu konflik yang sekarang ini sedang berperkara di pengadilan, mudah-mudahan ini hikmahnya. Kalau saya sudah mengambil pada singkat itu adalah ada hikmahnya, akan ada kearifan para pihak di dalam mencoba merumuskan ini, terutama pemerintah. Karena harus hadir pemerintah, serius ini barang Pak. Waktu kemarin ribut-ribut ke Batu Hitam itu kan memang pemerintah diminta untuk turun tangan, memang dia kesulitan karena ini tidak ada izinnya dan sebagainya. Tapi kan ini sudah terjadi, masa kita mau diam? Nah, oleh karena itu rumuskan baik-baik. Kalau dibicarakan dengan baik-baik, dibicarakan berulang-ulang, kita akan mendapatkan inspirasi, akan ada ilham untuk menyelesaikan perkara itu. Saya bukan tidak setuju ini diselesaikan dengan cara palu pengadilan, tetapi saya sangat berharap ada satu kearifan pihak GM dan pihak masyarakat yang sekarang sedang sengketa lah istilahnya, supaya agak halus, supaya jangan konflik, tapi sedang sengketa. Masa itu memang sudah ada mediasi, tapi kan belum mediasi itu belum berakhir pada kemarin itu. Ya, saya kira begitu Pak Hakim ya. Mediasi itu sampai kapanpun sepanjang belum ada putusan akhir masih bisa dilakukan. Nah, saya tidak tahu siapa yang keras di antara dua pihak ini. Nah, kalau dua keras ya, saya itu akhirnya kalau tali ini tegang memang mesti harus ada pemutus kira-kira yang bisa. Tetapi harus dilihat juga dampaknya. Apabila ketika ada putusan dan kemudian itu justru memberi dampak yang tidak baik kepada masyarakat, kepada kita semua, kepada orang-orang, kepada para pihak, saya kira mudah-mudahan ini kita berharap ada satu penyelesaian perkara ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu poin yang ingin saya kemukakan di tempat ini. Meskipun saya tidak persoalkan ini soal e-court itu Pak Duke, itu kan hukum acaranya aja. Saya pikir tadi itu begitu datang mendengar Pak Duke bicara, saya pikir ini putusannya tidak begitu, tapi ternyata putusannya sudah begitu provisinya itu. Tapi kan ini yang saya apresiasi adalah masyarakat mengambil jalan hukum daripada dia persekusi, daripada dia mengambil hukum rimba. Ini yang harus kita pelihara. Itu kita sebagai pengajar hukum, saya mengapresiasi itu kira-kira demikian. Itu sementara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salah satu penghambat sulit untuk ketemu juga memang regulasinya yang memang agak ribet. Iya, sebetulnya hadirnya hakim itu bisa menabrak regulasi, karena kan ya putusan pengadilan itu sama setara dengan undang-undang Pak. Sehingga itu kadangkala kita melihat ya ini kan sebenarnya ini soal hukum saja. Cuma kalau ini dibicarakan kan nanti ada yang bertanya lagi, nanti dikasih kuliah lagi apa. Kita kan tidak kuliah di malam ini. Cuma ketika ada sumbatan di dalam norma, kan undang-undang itu memang lambat perubahannya. Kan kita harus ke DPR lagi bikin naskah akademik, kita bikin lagi perpres, kita bikin lagi Kepmen, kita bikin lagi apa dan sebagainya. Maka seringkali kita mengambil jalan putusan pengadilan itu untuk bagaimana mendapatkan satu kepastian suatu perkara yang itu di dalam ada kendala di dalam norma perundang-undangan. Perlu kita mendapatkan kearifan hakim untuk memutuskan itu. Di situ kenapa orang lari ke situ? Karena memang masing-masing bersitegang pada dudukannya. Saya legal standingnya ada, kan begitu tadi Hengki bilang. Kan saya pikir kalau misalnya dipersoalkan kedudukan penggugat, kenapa tidak di pengadilan aja? Anda punya legal standing, tapi itu kan belum dibicarakan. Sekarang baru di provisinya yang sementara diputuskan. Nah, yang kita ingin lihat di sini adalah saya selalu tidak mau melihat siapa menang dan kalah. Selalu saya melihat satu perkara itu, sekalipun itu pidana Pak. Pidana saja sudah ada RJ, bahkan sekarang Mahkamah Agung mencoba merumuskan surat edaran untuk bagaimana satu perkara pidana itu sudah bisa di RJ di persidangan. Ya sekarang kan belum bisa.
hanya sampai di kejaksaan. Artinya bahwa kita berhukum ini tidak boleh main apa istilahnya, mencoba melakukan satu upaya bahwa orang lain itu harus betul-betul rugi dengan kita yang mesti untung. Nah ini di sini saya kira perlu rasa kebangsaan kita harus kita coba kembalikan, kira-kira begitu.